Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas tentang bursa kripto yang lagi-lagi tertunda dan sampai saat ini belum terwujud. Oke, sebelum kita bahas pembahasan lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari Mimin. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Ketika pelaku pasar kripto sudah siap menyambut kehadiran bursa kripto di Indonesia, namun sayangnya lagi-lagi bursa kripto molor dan tertunda. Seperti yang kita tahu, kehadiran bursa kripto tersebut sangat diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan investor pada kelas aset ini. Bursa kripto bisa memberikan banyak manfaat untuk industri aset kripto di Indonesia, seperti meningkatkan kepercayaan investor hingga pengaturan pajak. Hadirnya bursa kripto tentu akan berdampak positif bagi semua stakeholder di industri aset kripto di Indonesia. Salah satu keuntungannya, bursa akan mempercepat proses pelaporan antara pedagang kripto dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, sehingga cepat, efisien, dan menjaga transaksi tetap aman karena ada lembaga yang menjadi perantara. Keuntungan lainnya, bursa kripto bisa membuat perdagangan aset kripto meluncurkan produk layanan turunan yang baru layaknya keuangan tradisional seperti futur, perpetual swap, margin trading, dan lain-lain. Produk-produk tersebut bisa dimanfaatkan investor di kondisi pasar aset kripto yang fluktuatif, sehingga dapat melindungi nilai aset kripto dan meraih profit. Rencana pemerintah untuk mendirikan bursa kripto yang pertama ada di dunia harus tertunda lagi dan lagi. Mulanya bursa kripto ini ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun 2021 lalu tertunda dan ditargetkan peluncurannya bursa kripto pada kuartal pertama 2022, yakni tepatnya pada akhir Maret tahun 2022. Hal tersebut merupakan target teranyar dari Kementerian Perdagangan setelah target semula yakni akhir 2021 gagal tercapai. Lalu seperti yang kita tahu, kemudian gagal lagi dan tertunda lagi, kemudian dibuatkan target terbaru di akhir tahun 2022. Namun sampai hari ini, tahun 2023, bursa kripto belum terbentuk yang sudah ditargetkan pada akhir tahun 2022. Bapepti mengatakan, kami kesulitan mencari benchmarkingnya. Wacana Kementerian Perdagangan atau Kemendak melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti untuk meluncurkan bursa kripto belum terrealisasi hingga penghujung tahun 2022. Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko mengakui pihaknya dalam berbagai kesempatan berjanji untuk meluncurkan bursa kripto beserta ekosistem terkait aset kripto pada tahun lalu. Di sini saya harus mengakui ini salah satu ketidakberhasilan Bapepti membangun bursa kripto, clearing, dan pengelola atau kustodian terkait dengan aset kripto, ujar dia dalam pergelaran Outlook Bapepti 2023 pada hari Rabu tanggal 4 bulan 1 tahun 2023. Jadi ini untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang perlu untuk dipungut pajaknya kita lakukan, ujarnya dalam konferensi pers APBN kita Selasa tanggal 3 bulan 1 2023. Pemerintah sudah kantongi 456,4 miliar dari pajak kripto dan fintech. Pemerintah mengantongi total 456,49 miliar dari pungutan pajak atas transaksi aset kripto dan fintech atau P2P, lending atau pinjaman online, pinjol sepanjang Juni-Desember 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara dari pajak fintech P2P lending tercatat sebesar 210,4 miliar dan dari pajak kripto sebesar 246,45 miliar. Adapun pengenaan pajak keduanya berlaku sejak Mei 2022, namun penyetoran pajak baru dimulai pada Juni tahun 2022.
Bapepti mengakui ada sejumlah target yang belum tercapai hingga akhir tahun 2022. Di antaranya tugas Bapepti membentuk bursa kripto. Kami sudah membangun ekosistemnya kira-kira seperti ini. Ada bursa, ada pengelola, ada clearing, ada pedagang fisik aset kripto, dan ada pelanggan. Masalahnya sampai hari ini kami belum berhasil membangun bursa aset kripto, clearing berjangka maupun kustodian aset kripto, kata pelaksana tugas PLT Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko dalam Outlook Bapepti 2023. Masalah itu, tambah Didit, menjadi catatan besar buat Bapepti karena sebelumnya ditargetkan bursa aset kripto sudah terbentuk di tahun 2023. Didit beralasan Bapepti ingin memastikan ekosistem aset kripto bisa berjalan dengan baik, mulai dari bursa, kustodian, dan clearing yang memenuhi kriteria. Sejauh ini, Didit beralasan Bapepti ingin memastikan ekosistem aset kripto bisa berjalan dengan baik, mulai dari bursa, kustodian, dan clearing memenuhi kriteria. Sejauh ini, Bapepti kesulitan mencari benchmarkingnya. Kami kesulitan menemukan negara yang sudah memiliki bursa yang baik untuk aset kripto yang bisa menjadi benchmarking dan sesuai dengan Indonesia, ucap Didit. Hal itulah yang menyebabkan keterlambatan pembentukan bursa aset kripto, maka yang ada sekarang ini hanya pedagang fisik dan pelanggan, dan ini menyulitkan Bapepti ketika terjadi permasalahan. Ketika terjadi permasalahan antara pedagang dan pelanggan, tanggung jawab ada di Bapepti. Bapepti tidak bisa membagi resikonya pada yang lain, ujar Didit. Karenanya, Bapepti menginginkan ekosistem itu terbentuk secepatnya dengan kualitas yang baik. Didit mengatakan akan mengupayakan di tahun 2023. Bursa kripto memang digembar-gemborkan akan hadir pada 2022 lalu. Namun sampai akhir tahun bursa kripto itu tidak juga terbentuk. Informasi terakhir, sebelumnya Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya tengah berfokus dalam membenahi aturan-aturan yang menyangkut bursa aset digital itu. Apalagi kasus penipuan menyangkut aset ini masih kerap terjadi. Persyaratan-persyaratan dibenahi dan diperbaiki seminimal mungkin, jangan sampai mengerugikan masyarakat kita, ujar Menteri yang akrab disapa Zulhas ini. Sebetulnya Zulhas menerangkan pihaknya telah merencanakan agenda pemaparan menyangkut kelanjutan persiapan bursa kripto tersebut. Namun rencana itu dipotong oleh agendanya ke G20 di Bali kemarin. Oleh karena itu, dalam waktu dekat agenda ini akan dilanjutkan. Di sisi lain, keterlambatan ini menyulitkan Bapepti sebagai pengawas tunggal, karena ketika ada masalah di pasar aset kripto, tanggung jawabnya dilimpahkan ke Bapepti, dan risiko yang ada di Bapepti tidak bisa dibagi dengan institusi yang lain. Kalau bursa, kustodian, dan clearing sudah dibangun, kami akan membagi risiko itu. Ketika tidak ada, kami yang akan mengambil risiko itu. Itu membuat saya sering sakit perut ketika kemarin ada kasus-kasus ZipMax, FTX, Bapepti yang harus mengambil risiko itu, ungkapnya. Dua hal ini yang akan kami upayakan bisa selesai di 2023 dan akan kami tuangkan dalam undang-undang peralihan tadi di RUU P2SK. Kita upayakan bisa secepatnya selesai supaya Bapepti tidak harus sendiri menanggung risiko semuanya, kata Didit. Itu dia teman-teman informasi yang dapat Mimin rangkum dari berbagai sumber. Bagaimana pendapat teman-teman sendiri? Nah, di 2023 ini belum disebut di bulan berapa karena takut mungkin gagal lagi ya. Mengingat sebelumnya sudah beberapa kali gagal terbentuk, dimulai dari tahun 2021, Maret 2022, sampai Desember 2023 juga masih gagal terbentuk. Karena hal itu, menurut sumber yang Mimin dapatkan di berbagai sumber, tidak ada sebutan bulan berapa ditargetkan tahun 2023. Kita cuma bisa berharap dan mendoakan agar sesegera mungkin, agar semua diuntungkan, dan semua para investor yang sedang semangat-semangatnya menunggu bursa kripto tidak di-prank lagi dan lagi. Itu dia informasi yang dapat Mimin sampaikan dari berbagai sumber-sumber yang Mimin kumpulkan menjadi satu dari kesatuan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan.
Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.